Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kamu sering bangun kesiangan pada waktu subuh? Sudah pasang alarm, tapi masih sering terlewat? Berikut tips dari kami, yang insya Allah akan mengatasi bangun siang kalian. Ditakutkan ketika tidur larut malam akan menimbulkan perbuatan yang banyak tidak bermanfaat. Sebagian para ulama memakruhkan tidur larut malam, kecuali ada perbuatan yang mempunyai nilai kebaikan, seperti mencari ilmu, mendengarkan cerita orang soleh, berbincang dengan istri, mencari nafkah, dan sebagainya. Namun semua itu tetap ada batasan. Jika semua perbuatan baik dilakukan hingga larut malam, alangkah baiknya untuk dihindari, agar tidak terlewat sholat subuhnya. Tentunya kita setiap muslim harus tahu betul kapan waktu tidur yang cukup. Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun, melainkan malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur dalam keadaan suci. Beberapa bacaan doa sebelum tidur, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali, membaca ayat kursi 1 kali, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah 1 kali, membaca surah Al-Kafirun 1 kali. Dengan melakukan wudhu sebelum tidur, kita membersihkan diri secara fisik dan juga menyucikan hati serta pikiran. Jika kita masih tinggal dengan keluarga kita, sekiranya bisa minta tolong untuk dibangunkan. Sisi positif dari poin ini, kita bisa mengajak keluarga kita untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Beberapa di antara kita tentunya ada yang hidup sendiri. Mungkin karena sedang kuliah atau merantau yang jauh dari orang tua. Dari sini kita bisa memanfaatkan smartphone kita untuk mengaktifkan alarm. Usahakan disetting 30 menit sebelum azan subuh berkumandang. Dengan tujuan kita bisa sempat untuk melakukan sholat tahajud walaupun 3 rakaat. Dan tentunya juga dengan sholat qobliyah subuh. Makan sebelum tidur dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan tubuh. Saat kita tidur, metabolisme tubuh melambat sehingga proses pencernaan akan terganggu. Hal ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan, mulas, dan gangguan tidur seperti insomnia. Selain itu, makan sebelum tidur juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penumpukan lemak dalam tubuh karena kalori yang tidak terbakar dengan baik. Ini bisa berkontribusi pada peningkatan BB. Sebaiknya berikan waktu setidaknya 2 jam antara waktu makan dan waktu tidur untuk mencerna makanan dengan baik, serta meminimalkan risiko negatif bagi kesehatan. Ada seseorang datang kepada Hasan Al-Basri. Ia lalu bertanya, aku tidur malam dalam kondisi sehat dan ingin sholat malam. Aku juga sudah berwudu sebelumnya, tapi kenapa aku masih juga belum bisa bangun? Hasan Al-Basri lalu menjawab, itu karena dosa-dosamu. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, barang siapa yang berbuat baik pada malam hari, maka dicukupilah siang harinya. Barang siapa yang berbuat baik di siang hari, dicukupilah malam harinya. Barang siapa yang bersedekah dalam rangka mengabaikan tuntutan syahwatnya, maka dicukupilah biaya hidupnya. Sebelum kita tidur, niatkan dengan berharap bahwa dengan tidur lebih awal, Allah akan mengabulkan doa-doa saya. Niatkan dengan tidur lebih awal, Allah akan mempermudah saya untuk bisa sholat subuh.
Jika kita ingin merubah nasib, mulailah dengan diri kita sendiri. Saudara-saudari muslim saya, berikut tips dari kami. Semoga amal kita diterima, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.